pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saudara sekalian, kita belajar dari anak-anak. Ada banyak hal dari anak-anak yang kita dapat pelajari, dan jangan pernah menganggap rendah anak-anak. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kami berdoa supaya semua kami orang dewasa tidak pernah menganggap rendah anak-anak, dan kami perlu punya hati anak-anak sehingga kami dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Matius pasal 18 ayat 10. Matius 18 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di sorga. Amin. Bila kita melihat, memperhatikan kehidupan anak-anak, kadang-kadang kita heran ya. Nah, di sini baru tersingkap bahwa ada malaikat untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak. Kecelakaan misalnya terjadi, anak-anak selamat, dan terjadi masalah, misalnya tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain,
anak-anak dipelihara oleh Tuhan secara khusus. Ya, tentu kita berpikir, kenapa itu bisa terjadi ya? Tadi ada malaikat Tuhan yang menjaga anak-anak. Saya kadang-kadang berpikir begini, ya, ada nyanyian sekolah minggu kan? Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Saya kadang-kadang berpikir begini, anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi mungkin Tuhan tidak cinta lagi. Karena apa? Perbuatannya sudah berbeda. Saudara sekalian, Tuhan tidak katakan demikian. Bahkan dikatakan ketika Lazarus yang miskin itu, yang sakit itu, kemudian mati, kata Alkitab, dia dibawa oleh 2 orang malaikat. Satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan dia, itu mengangkat dia, bawa dia pulang ke surga. Ya. Jadi sekarang ini saya yakin ada malaikat Tuhan di sebelah kiri, sebelah kanan saya. Juga di antara dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Bila engkau orang yang percaya kepada Yesus, ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Nah, saya seringkali terharu melihat contoh-contoh dalam media sosial, ditunjukkan bagaimana misalnya seorang ibu, ya, kemudian dia ditarik-tarik itu celana panjangnya oleh seekor anjing. Sampai dia kemudian pergi mau pukul anjing itu, dan ternyata jatuh dahan pohon persis kena di tempat bangku tempat dia duduk tadi. Begitu banyak hal-hal tertentu di mana misalnya ada orang mau menyeberang jalan, ternyata kemudian dia terhambat menyeberang jalan. Kalau dia menyeberang, persis dia bertemu dengan 2 mobil yang tabrakan. Seperti itu. Jadi kita percaya ada malaikat Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Ya, itu satu segi. Segi yang kedua ialah hal yang kedua, saudara sekalian, di mana dikatakan di sini kita perlu menghormati anak-anak, jangan menganggap rendah mereka. Saya menyampaikan 3 hal. Ya. Anak-anak itu saudara-saudara sekalian, satu ialah hari ini mereka berantem dengan teman-teman sendiri, mungkin sampai bertinju, yang anak-anak, terutama yang balita. Besok mereka main sama-sama lagi. Mungkin bukan besok, malah sore mereka bisa main lagi. Mana orang dewasa bisa begitu? Ya, kalau seperti temperamen saya misalnya, melankolis, itu bisa 7 turunan saya masih ingat itu. Orang itu yang sudah buat salah kepada saya. Misalnya, yang buat salah kepada saya orangnya brewok. Ya, tahu brewok, ya. Berkumis. Terus kemudian, setiap kali saya bertemu dengan orang yang brewok berkumis, saya merasa terganggu, tidak nyaman. Itu namanya dendam. Bukan tambah lagi, mungkin bukan cuma dendam, dendam kesumat. Saya menyimpan akar pahit, luka batin, dan dendam kepada orang. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apalagi saudara sekalian, anak-anak tadi melupakan segala sesuatu, dan anak-anak itu percaya saja dia. Misalnya, mana dia peduli mamanya ada uang atau tidak? Pokoknya kalau dia minta kue, ya mesti ada. Kalau mamanya bilang, nanti sebentar saya masak dulu ya, percaya saja dia bahwa bahannya ada. Itulah sifat anak-anak yang seharusnya juga kita miliki. Percaya bahwa Bapa di surga punya segala macam persiapan, ya, untuk kehidupan kita, supaya kita bisa hidup nyaman dan aman. Kemudian yang ketiga apa saudara sekalian? Sikap anak-anak. Anak-anak itu rendah hati.
anak-anak mudah minta maaf. Diajar, kita ajar bilang ya, permisi, dia permisi, mudah sekali menangkap sesuatu yang berguna dan baik dan benar. Adat istiadat, kebudayaan dan tradisi yang baik dan benar itu mudah ditangkap anak-anak. Dan misalnya contoh, ya, karena itu anak-anak mudah sekali mereka belajar bahasa. Karena mereka punya daya tangkap yang masih jernih dalam hati dan pikiran mereka. Itulah yang 3 sifat khas anak-anak yang perlu dimiliki oleh kita orang dewasa. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita memuliakan nama Tuhan, dan hidup kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambarnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk menghormati anak-anak dan juga meniru sifat anak-anak yang mudah memaafkan, yang mudah melupakan kesalahan orang lain, yang mau belajar, percaya apa saja yang diperlukan, Tuhan pasti menyiapkannya untuk hidup kami. Dan kami berdoa supaya kami menjadi anak-anak yang seperti anak-anak yang mudah untuk beradaptasi dengan sifat, kebudayaan, etika dan moral yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.